Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdiana Dewi, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi kelas B semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi penerapan ekonomi fungsi linear dengan dosen pengampu yaitu Ibu Isnu Yelita, MPDE. Nah, dalam pembahasan penerapan ekonomi fungsi linear ini, kita akan membahas pengaruh pajak dan subsidi terhadap keseimbangan pasar. Nah, yang pertama, pengaruh pajak. Adanya pajak yang dikenakan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menaikkan harga jual barang tersebut sebesar tarif pajak per unit atau T. Sehingga fungsi penawarannya akan berubah, yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Nah, fungsi penawaran setelah pajak menjadi PT sama dengan A plus BQ plus T atau PT sama dengan F dalam kurung Q plus T atau QT sama dengan F dalam kurung P min T atau QT sama dengan A plus B dalam kurung P dikurang T. Nah, contohnya yaitu fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 15 min Q, dan fungsi penawarannya yaitu P sama dengan 0,5 Q plus 3. Terhadap produk ini, pemerintah mengenakan pajak sebesar Rp3 per unit. Tentukan harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah kena pajak. Yang kedua, besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen. Dan yang ketiga, besar pajak per unit yang ditanggung oleh produsen. Dan yang keempat, besar penerimaan pajak total oleh pemerintah. Nah, langsung saja penyelesaiannya. Yang pertama, keseimbangan pasar sebelum kena pajak, yaitu rumusnya PD sama dengan PS. PD-nya itu 15 min Q dan PS-nya 0,5 Q plus 3. 0,5 Q kita pindah ruas ke kiri dan 15 kita pindah ruas ke kanan. Hasilnya min Q dikurangi dengan 0,5 Q, hasilnya min 1,5 Q, dan 3 dikurangi 15 sama dengan min 12. Lalu kita ketemu hasilnya Q sama dengan min 12 dibagi dengan min 1,5, yaitu 8. Q-nya sama dengan 8, lalu untuk mencari P kita substitusikan nilai Q ke dalam salah satu persamaan yang tadi, yaitu P sama dengan 15 min Q. Q-nya kita masukin 8, jadi hasilnya 7. Jadi keseimbangan pasar sebelum kena pajak, Q-nya 8 dan P-nya sama dengan 7. Selanjutnya, keseimbangan pasar setelah pajak. Fungsi penawaran setelah pajak, P-nya sama dengan 0,5 Q ditambah 3 ditambah 3. Nah, 3-nya ini yaitu didapat dari tarif pajak yang dikenakan di awal. Jadi, P sama dengan 0,5 Q ditambah 6. Sehingga keseimbangan pasar setelah pajak yaitu PD sama dengan PST, PD-nya 15 min Q, dan PST-nya 0,5 Q plus 6. Seperti yang tadi, kita pindah ruas 0,5 Q ke kiri dan 15 ke kanan. Jadi hasilnya min 1,5 Q sama dengan min 9, Q sama dengan 6. Q-nya sudah kita ketahui sama dengan 6. Untuk mencari P, kita substitusikan nilai Q ke dalam salah satu persamaan yang tadi, yaitu P sama dengan 15 dikurangi 6. Hasilnya 9. Jadi keseimbangan pasar setelah kena pajak, Q-nya sama dengan 6 dan P-nya sama dengan 9. Selanjutnya, besar pajak per unit yang ditanggung konsumen. Nah, untuk mencari besar pajak per unit yang ditanggung konsumen ini, kita bisa menselisihkan yaitu harga keseimbangan setelah pajak dengan harga keseimbangan sebelum pajak, yaitu 9 dikurangi 7 sama dengan 2 per unit. Lalu besar pajak per unit yang ditanggung produsen, cara menghitungnya yaitu dengan menselisihkan tarif pajak per unit yang dikenakan dengan besar pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen, yaitu 3 dikurangi 2 sama dengan 1 per unit. Besar penerimaan pajak total oleh pemerintah, yaitu kita tinggal mengalihkan saja tarif pajak per unit dengan jumlah keseimbangan setelah pajak
3 dikali 6 sama dengan 18. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengaruh subsidi. Adanya subsidi yang diberikan pemerintah atas penjualan suatu barang akan menyebabkan produsen menurunkan harga jual dari barang tersebut sebesar subsidi per unit atau S. Sehingga fungsi penawarannya akan berubah yang pada akhirnya keseimbangan pasar akan berubah pula. Fungsi penawaran setelah subsidi menjadi PS sama dengan A plus BQ dikurang S atau PS sama dengan F dalam kurung Q dikurang S atau QS sama dengan A plus B dalam kurung P ditambah S atau QS sama dengan F dalam kurung P plus S. Nah, di sini ada contohnya, yaitu fungsi permintaan suatu produk ditunjukkan oleh P sama dengan 20 min Q, dan fungsi penawaran P sama dengan 2Q plus 5. Jika pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp3 per unit produk, maka tentukan yang pertama harga dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi, yang kedua harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi, yang ketiga besar subsidi diberikan oleh pemerintah, dan yang keempat subsidi yang dinikmati oleh konsumen dan produsen. Penyelesaiannya yaitu harga dan jumlah keseimbangan sebelum subsidi, yaitu rumusnya PD sama dengan PS. PD-nya 20 min Q dan PS-nya 2Q plus 5. Kita pindah ruaskan seperti tadi, 2Q-nya kita pindah ruas ke kiri dan 20-nya kita pindah ruas ke kanan. Min Q dikurangi 2Q sama dengan 5 dikurangi 20. Hasilnya min 3Q sama dengan min 15. Q sama dengan 15 per 3, hasilnya 5. Karena nilai Q sama dengan 5, maka kita substitusikan nilai Q pada salah satu fungsi persamaan yang tadi, yaitu P sama dengan 2Q plus 5. Q-nya kita masukin dengan 5 ditambah 5. Jadi 10 ditambah 5 hasilnya 15. Maka keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah Q-nya 5 dan P-nya 15. Selanjutnya harga dan jumlah keseimbangan setelah subsidi, yaitu rumusnya PD sama dengan PSS. PD-nya 20 min Q dan PSS-nya 2Q plus 5 dikurangi 3. Dikurangi 3 di sini karena tarif subsidinya yang telah ditetapkan di awal sebesar Rp3. Jadi, min Q min 2Q sama dengan 5 dikurang 3 dikurangi 20. Min 3Q sama dengan min 18, dan QS-nya kita ketahui sama dengan 6. Karena nilai QS sama dengan 6, maka substitusikan hasil nilai Q pada salah satu fungsi persamaan yang tadi untuk mencari PS-nya. PS sama dengan 2Q ditambah 5 dikurangi 3. 2 dikali 6 ditambah 5 dikurangi 3, 12 ditambah 5 dikurangi 3 hasilnya 14. Maka keseimbangan pasar setelah pajak diketahui QS-nya 6 dan PS-nya 14. Nah, selanjutnya besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah, yaitu kita lambangkan dengan S sama dengan QES dikali dengan S, yaitu QS ini adalah jumlah keseimbangan dan S-nya itu yaitu nilai tarif subsidinya. Jadi 6 kali 3 hasilnya 18. Selanjutnya subsidi yang dinikmati oleh konsumen kita lambangkan dengan SK sama dengan harga penawaran sebelum subsidi dikurangi dengan harga penawaran setelah subsidi dikalikan dengan jumlah keseimbangan, yaitu 15 dikurang 14 dikalikan dengan 6 hasilnya 6. Selanjutnya subsidi yang dinikmati oleh produsen yaitu kita lambangkan dengan SP, yaitu subsidi yang diberikan oleh pemerintah dikurangi dengan subsidi yang dinikmati oleh konsumen. 18 dikurangi dengan 6 hasilnya 12. Baiklah, sekian dan terima kasih. Semoga yang saya sampaikan dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.